Perkenalkan, nama saya Valencia Pangestu, NIM 1804348. Pada kali ini saya membuat video webinar presentation untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas yang ke-10. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama dari buku Kelly. How do Customer Relationship Management System help organization achieve customer intimacy? Jawabannya, manajemen hubungan pelanggan atau CRM merupakan sistem yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi pelanggan dalam proses penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Juga dapat memberikan pandangan secara luas terhadap pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan ini ketika mereka berinteraksi dengan pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih baik untuk mereka dalam menjual produk dan layanan baru. Sistem ini juga mengidentifikasi apakah pelanggan yang dijadikan sasaran menguntungkan atau tidak menguntungkan sehingga bisa dikurangi tingkat churn. Pertanyaan yang kedua, what is the relationship between data consolidation and CRM system? Jawabannya, untuk upaya CRM organisasi, konsolidasi data sangatlah penting. Sistem CRM organisasi harus mengelola data pelanggan secara efektif dan efisien. Konsolidasi data dan pandangan 360 derajat dari pelanggan memungkinkan area fungsional organisasi untuk dengan mudah berbagi informasi tentang pelanggan. Berbagi informasi ini mengarah ke CRM kolaboratif. Sistem CRM kolaboratif menyediakan komunikasi interaktif yang efektif dan efisien dengan pelanggan di seluruh organisasi dengan mengintegrasikan komunikasi antara organisasi dan pelanggannya di semua aspek pemasaran, penjualan, dan dukungan pelanggan. Sistem CRM kolaboratif juga memungkinkan pelanggan untuk memberikan umpan balik langsung kepada organisasi. Pertanyaan yang ketiga, diferensiasi between customer-facing CRM application and customer-touching CRM application. Jawabannya, yang pertama, customer-facing CRM application. Dalam aplikasi CRM yang berhubungan dengan pelanggan, perwakilan penjualan, layanan lapangan, dan pusat interaksi pelanggan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Customer Touching CRM Application, pelanggan berinteraksi langsung dengan aplikasi CRM yang menyentuh pelanggan. Aplikasi yang menyentuh pelanggan menggantikan teknologi atau aplikasi yang memungkinkan pelanggan untuk langsung berinteraksi dengan perwakilan perusahaan seperti halnya dengan aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pelanggan biasanya dapat membantu diri mereka sendiri. Pertanyaan yang keempat, explain how a supply chain approach may be part of a company overall strategy. Jawabannya, rantai pasokan adalah bagian dari keseluruhan strategi perusahaan karena menyediakan produk yang tepat dalam jumlah yang tepat di tempat dan momen yang tepat dengan biaya minimal. Rantai pasokan mendorong operasi bisnis perusahaan dan seharusnya diselaraskan erat dengan keseluruhan strateginya. Pertanyaan yang kelima, explain the important role that information system play in supporting a supply chain strategy. Jawabannya, teknologi sistem informasi bermanfaat bagi rantai pasokan karena kerjasama dan integrasinya dengan pemangku kepentingan rantai pasokan. TI menciptakan aliran informasi di berbagai departemen dan memelihara basis data yang luas untuk organisasi dan dapat membantu semua orang di dalam perusahaan. Sistem informasi dapat mengurangi masalah atau gesekan di sepanjang rantai pasokan. Gesekan dapat menyebabkan peningkatan waktu, biaya, dan persediaan serta menurunkan kepuasan pelanggan. Mereka mengurangi ketidakpastian dan risiko dengan mengurangi tingkat inventaris dan waktu siklus sambil meningkatkan proses bisnis dalam layanan pelanggan. Semua manfaat ini membuat organisasi lebih menguntungkan dan kompetitif. Pertanyaan selanjutnya dari buku balasan yang pertama, what are the 5 primary activities in a supply chain? Yang pertama ada plan, mengelola sumber daya untuk dapat
terpenuhi permintaan. Yang kedua ada source, hubungan dengan pemasok untuk mendapatkan bahan mentah. Yang ketiga ada make, membuat produk dan jadwal produksi. Yang keempat ada deliver, merencanakan pengiriman barang ke pelanggan. Yang kelima ada return, dukungan pelanggan dan pengembalian produk. Pertanyaan yang kedua dari buku Balzan, what is the bullwhip effect and how can it affect a supply chain and a firm profitability? Jawabannya, efek bullwhip adalah fenomena yang mewakili ketidakstabilan dan fluktuasi pesanan produk dan pemasok di berbagai tahap rantai pasokan. Singkatnya, permintaan pelanggan dan meningkat atau berkurang secara langsung berdampak pada inventaris bisnis. Dengan demikian, pabrikan hulu sering mengalami penurunan akurasi perkiraan karena buffer meningkat antara pelanggan dan pabrikan. Efek bullwhip adalah ketika informasi permintaan produk yang terdistorsi mengalir dari satu mitra ke mitra lainnya di seluruh rantai pasokan. Ini berdampak pada rantai pasokan dengan memiliki persediaan dan biaya berlebih atau hilangnya profitabilitas. Efek bullwhip menjauhkan rantai pasokan dari garis depan yang efisien dengan meningkatkan biaya dan mengurangi daya tangkap. Pertanyaan yang ketiga, what is the difference between operational CRM and analytical CRM? Jawabannya, operational CRM merupakan keterlibatan kantor depan yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memfokuskan antarmuka pelanggan yang sebenarnya membantu mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk analitis. Sedangkan analytical CRM adalah keterlibatan back office yang bertujuan untuk memahami perilaku konsumen, fokus pada analisis transaksi. Pelanggan bergantung pada CRM operasional untuk mendapatkan data masukan untuk analisis. Perbedaan utamanya adalah CRM operasional difokuskan pada proses yang dihadapi pelanggan, sedangkan CRM analitis lebih selaras dengan pengembangan sistem organisasi melalui wawasan pelanggan. Kelly Case Study Question. Yang pertama, describe the advantage that Amazon has over bricks and mortar retailers. Jawabannya, melakukan suatu usaha dengan eksperimen sehingga proses belanja bisa cepat dan sederhana dengan menggunakan internet. Kadang-kadang harga produk di internet digunakan sebagai patokan harga yang perlu dibeli konsumen, sehingga dengan murahnya harga barang yang dijual secara online, maka akan membuat pelanggan membudidayakan pembelian melalui internet demi menghemat pengeluaran. Amazon juga dilengkapi dengan suatu sistem yang menyimpan data suatu produk yang pernah dibeli oleh pelanggannya dan merekomendasikan produk yang serupa serta terkait. Hal ini membuat pelanggan menikmati pelayanan eksklusif yang tidak dapat disediakan oleh toko biasa lainnya. Belanja di Amazon dapat memberikan kenyamanan karena dapat dilakukan di rumah, kantor, bahkan warnet. Lalu browsing di komputer atau di laptop kita untuk mencari produk yang kita inginkan di Amazon. Tinggal klik dan barang yang kita pesan akan datang sendirinya. Pertanyaan yang kedua, describe many facets of Amazon relentless focus on customer relationship management. Jawabannya, Amazon menginvestasikan waktu dan uang yang berharga untuk membangun perangkat lunak internal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka. Meskipun perangkat lunak mereka memang unik, berkat peningkatan perangkat lunak dan inovasi terus-menerus pasar, kini sebagian besar mirip dengan sebagian besar sistem CRM bagus lainnya di pasar. Ini secara aktif menangkap data pelanggan. Misalnya, semua pembelian sebelumnya untuk memberikan perjalanan belanja yang akurat dan efisien kepada pelanggan mereka. Selain itu, perjalanan pelanggan pada dasarnya tidak melibatkan interaksi manusia sama sekali. Hanya dengan beberapa klik, pelanggan dapat mengakses pesanan sebelumnya, melacak paket, atau memperbarui data pelanggan. Semua ini mengungkapkan sistem yang cepat, menguntungkan, dan efisien untuk Amazon dan klien mereka. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.